Yah, apa kau punya saran? Hao-Ren bertanya padanya. Tidak ada saran. Aku hanya berharap kau tidak kalah darinya, Zhao Yanzi menjawab. Mungkin sulit tidak kalah dari Huang Sujie. Mendengar perkataan Zhao Yanzi, Xie Yujia menambahkan beberapa keraguan. Xie Yujia kadang-kadang datang ke Dewan Mahasiswa untuk membantu, dan dia mengetahui beberapa hal mengenai Huang Sujie. Sebelum dia menjadi ketua klub panjat tebing, dahulu sewaktu di SMA, dia juara lomba lari jarak jauh tingkat provinsi. Meskipun performanya menurun setelah dia masuk universitas, memenangkan kejuaraan di tingkat universitas masih terlalu mudah baginya. Hanya ada kesempatan kecil bagi Hao-Ren untuk menang melawan Huang Sujie. Huang Sujie hanya perlu membuat kesalahan besar. Melihat Zhao Yanzi bercakap-cakap pada Hao-Ren seolah-olah dia memberi perintah, Xie Yujia merasa tak mampu berkata-kata. Meski dia berharap Hao-Ren dapat mendapatkan hasil yang baik, dia merasa gadis kecil ini berpikir terlalu tinggi memandangnya. Setelah perlombaan estafet 1.600 meter, ada lompat galah di tengah lapangan olahraga. Hal ini sangat membuka mata saat Hao-Ren menyadari Universitas Lautan Timur memiliki beragam bakat yang belum ditemukan. Setelah melihat lempar lembing dan tolak peluru, waktunya untuk makan siang. Hao-Ren, ayo makan siang. Kau tidak boleh lapar karena kau ada pertandingan di sore hari, Xie Yujia berkata pada Hao-Ren. Hao-Ren melihat ke arah Zhao Jiai dan teman-teman yang lain dan menemukan mereka masih bermain kartu dengan penuh semangat. Dia menghela nafas, mengangguk dan berkata, ayo pergi. Dia melihat kembali ke arah Zhao Yanzi dan Ling, ayo pergi bersama-sama. Dia berkata. Zhao Yanzi melihat ke arahnya dan bangkit berdiri. Tentu saja, Ling mengikuti dia. Masih seorang gadis kecil, tapi dia sudah memiliki kualitas seorang pemimpin, pikir Hao-Ren diam-diam saat mereka semua berjalan keluar dari lapangan olahraga. Semua kantin buka, tapi mereka pergi ke kantin aliran jernih yang paling dekat dengan lapangan olahraga. Kantin itu juga memiliki makanan yang terbaik di universitas. Kantin ini terletak di belakang gedung asrama merah muda untuk para mahasiswi. Banyak mahasiswi-mahasiswi cantik yang datang ke sini untuk makan, dan ada banyak mahasiswa di sana yang hanya ingin datang ke sini dan mengagumi para gadis. Sebagai contohnya Liren, dia selalu datang ke kantin ini sendirian, berharap dia dapat bertemu seorang gadis cantik dari tahun pertama dan memulai sebuah hubungan. Tidak terlalu banyak orang seperti biasanya karena ada pertandingan atletik. Xie Yujia membawa mereka ke lantai 2, berbalik dan bertanya pada Zhao Yanzi dan Ling, apa yang kalian ingin makan? Zhao Yanzi melihat ke menu di dinding dan menjawab, 2 porsi sizzling beef. Oke. Xie Yujia mengangguk dan kemudian bertanya pada Hao-Ren, bagaimana denganmu? Hao-Ren bergegas mengeluarkan kartu prabayar kafenya. Aku akan membayarnya sendiri. Ayolah. Hari ini aku yang bayar. Xie Yujia meraih tangan Hao-Ren dan mendorong kartunya kembali. Telapak tangannya halus dan lembut. Dia tidak terlalu peduli, tetapi dia sebenarnya meraih tinju Hao-Ren. Hao-Ren merasa sedikit malu dan cepat-cepat menarik kembali tangannya. Dia tidak ingin ketua kelas berpikir dia berusaha mengambil keuntungan darinya. Kita akan mengambil 4 porsi sizzling beef sehingga kami tidak harus mengantri lagi.
Xie Yujia dengan sigap berjalan ke jendela pemesanan. Pak, bisakah aku memesan 4 porsi sizzling beef? Ini hal yang memalukan bagi Hao Ren mengizinkan seorang gadis membayar makanannya. Hao Ren tidak punya pilihan selain membiarkan Xie Yujia membayar karena Xie Yujia begitu terus terang. Zhao Yanzi dan Ling menemukan 2 kursi kosong. Mereka duduk dan mulai menikmati pemandangan indah dari universitas itu. Hao Ren dan Xie Yujia berdiri di sebelah jendela pengambilan yang beruap saat mereka menunggu sizzling beef mereka. Itu begitu, bagaimana bisa kau membayar? Kau sudah mentraktirku hotpot pedas kemarin, Hao Ren berkata padanya. Itu harganya hanya beberapa dolar, tidak masuk hitungan. Kau akan mewakili seluruh kelas dalam pertandingan sore hari ini. Ini bisa jadi traktiran bagimu, kata Xie Yujia dengan tersenyum. Dia sedikit tersenyum, tapi senyuman itu jujur dan menyegarkan. Kau selalu berbicara tentang kehormatan kelas dan lainnya, tetapi kau membelikanku makanan dengan uangmu sendiri. Mereka bukan berasal dari rekening bank komite kelas, Hao Ren berkata. Xie Yujia tiba-tiba menunjuk ke jendela dan tersenyum. Selesai. Melihat wajah gembiranya, Hao Ren menemukan bahkan ketua kelas yang serius itu ada saatnya ketika dia seperti anak kucing yang rakus. Mereka masing-masing memegang 2 piring sizzling beef dan berjalan ke meja sementara menikmati aroma makanan yang lezat. Zhao Yanzi dan Ling keduanya ada di usia di mana tubuh mereka bertumbuh. Karena itu, mereka sudah kelaparan dan tidak dapat menyembunyikan pandangan lapar di wajah mereka saat mencium aroma makanan itu. Xie Yujia tersenyum pada Hao Ren saat dia melihat Zhao Yanzi makan terburu-buru. Zhao Yanzi benar-benar tidak peduli betapa panasnya daging sapi itu. Xie Yujia tidak percaya gadis kecil ini tunangan Hao Ren dan dia memperlakukan Zhao Yanzi seperti adik kecil juga. Keempatnya melanjutkan makan siang dalam diam. Xie Yujia tidak berencana menanyakan nama gadis kecil itu, dan begitu juga dengan Zhao Yanzi. Setelah menyelesaikan makan malam mereka, Xie Yujia melihat kepada Hao Ren dan berkata secara proaktif, Hao Ren, sekarang masih terlalu awal untuk kembali. Bagaimana kita berjalan-jalan keliling kampus? Hao Ren baru saja hendak setuju ketika Zhao Yanzi memotong dan berkata, Paman, bukankah kau berjanji padaku untuk mengajakku berkeliling? Xie Yujia berhenti sejenak. Dia dengan cepat berpikir Zhao Yanzi salah memahami situasi dan berkata, Aku maksud kita berempat bisa berjalan sekeliling universitas. Tidak perlu repot-repot. Aku akan berkeliling dengannya, Zhao Yanzi berkata dengan tegas. Xie Yujia menerima serangan ringan, tapi hal itu tidak membuatnya marah. Baik, Hao Ren, kau dapat menemani mereka. Dia tiba-tiba merasa gadis kecil ini memiliki hasrat memiliki yang kuat. Aku tidak dapat menghapus permusuhannya bahkan setelah membelikannya makan siang. Apa dia benar-benar berpikir aku akan mengambil pacar kakaknya? Memikirkan ini, Xie Yujia mulai bertanya-tanya lagi, siapa kakak gadis kecil ini? Apakah dia cantik? Saat dia hendak pergi, Zhao Yanzi tiba-tiba berteriak ke arah gerbang kantin dengan gembira, Kakak! Xie Yujia melihat ke arah gerbang. Hao Ren juga berbalik segera setelah dia mendengar teriakan Zhao Yanzi. Suhan muncul di gerbang mengenakan gaun biru bergaris panjang. Dia berjalan perlahan-lahan ke arah Zhao Yanzi dan Hao Ren seolah-olah kakinya tidak menyentuh tanah.
Keanggunannya yang elegan sepertinya menahan semua minyak dan asap dari kantin. Xie Yujia begitu terkejut sehingga dia harus menutup mulutnya untuk mencegah dirinya bersuara. Kakaknya Suhan, guru yang membuat semua pria kehilangan diri mereka dalam lamunan? Pacar Hao-Ren adalah Suhan? Tidak heran Suhan meminta Hao-Ren pergi ke kantornya beberapa hari yang lalu. Alasannya adalah Xie Yujia begitu bingung sehingga dia hilang dalam jebakan pikiran yang dia buat sendiri. Aku sedang mencarimu, tapi aku tidak mengira kau datang ke sini, kata Suhan sambil berjalan ke arah Zhao Yanzi. Semua siswa yang sedang makan siang benar-benar terkejut melihat Suhan muncul di kantin. Kesan mereka terhadap Suhan adalah dia begitu murni dan elegan, jadi dia tidak akan pernah muncul di kantin manapun di universitas. Apa yang kau inginkan dariku? Zhao Yanzi melihat Suhan dengan bingung. Suhan melirik sekilas pada Hao-Ren sebelum dengan ringan menggenggam tangan Zhao Yanzi. Aku akan menunjukkanmu sekeliling universitas. Seperti apa yang Hao-Ren alami terakhir kali, gerakan Suhan terlihat lambat dan elegan tetapi tidak memungkinkan Zhao Yanzi untuk menghindar. Pergelangan tangan Zhao Yanzi sudah berada di tangan Suhan sebelum dia menyadarinya. Melihat Zhao Yanzi dengan pasrah di bawah Suhan, Hao-Ren berhenti beberapa detik dan kemudian berbalik untuk melihat Xie Yujia dan Ling. Mari kembali ke lapangan olahraga, dia berkata.